kalian dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan pemanfaatan air. Dan yang kedua, kalian dapat menyebutkan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan penggunaan air bersih. Yang ketiga, kalian dapat mempraktikkan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan penggunaan air. Bu Indah, hari telah siang, matahari bersinar terik. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Kira-kira apa saja yang dapat dilakukan Siti untuk menghemat air bersih, Bu Indah? Yuk kita perhatikan aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih ya. Yang pertama, Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Selanjutnya, setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Yang ketiga, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Tahukah kalian, kompos akan menyimpan air lebih lama? Dan yang terakhir, mematikan keran saat menyabuni piring. Oh, jadi seperti itu ya Bu, cara menghemat air bersih di rumah. Terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama. Anak-anak hebat, apa yang kamu lakukan untuk menghemat air bersih? Lakukan kegiatan di rumah untuk menghemat air ya. Nah, sekarang ada Udin yang mau bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Berikut merupakan daftar aturan di rumah Udin untuk menghemat penggunaan air bersih. Teman-teman, dengarkan dengan tenang ya. Inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih. Yang pertama, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Yang kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Kemudian yang ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Dan yang terakhir, saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Apa aturan penghematan air di rumahmu, teman-teman? Apa kamu bisa menyebutkannya? Anak-anak hebat, tahukah kalian pada musim kemarau hujan tidak turun? Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Jika keran bocor, segera ganti. Mengapa harus diganti? Agar air tidak terbuang. Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Benny piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Nah, berikut beberapa cara untuk menghemat air bersih di sekolah ya. Yang pertama, hemat air saat mencuci tangan. Dan yang kedua, hemat air saat menggunakan toilet sekolah. Yang terakhir, hemat air saat menyiram tanaman di pekarangan sekolah. Anak-anak hebat, ayo kita menghemat air di rumah dan di sekolah ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya anak-anak hebat? Yuk kita ingat-ingat kembali ya. Pada musim kemarau hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Kita harus bisa berhemat air bersih. Berikut merupakan cara untuk menghemat air bersih. 1. Menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras.
2. Keran air ditutup setelah digunakan. 3. Menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Dan yang keempat, mematikan keran saat menyabuni piring. Nah, berikut beberapa cara untuk menghemat air bersih di sekolah, yaitu hemat air saat mencuci tangan, hemat air saat menggunakan toilet sekolah, dan hemat air saat menyiram tanaman di sekolah.